Baik, kaifalukum Syekh? Khair, alhamdulillah. Sehat ya? Baik, bismillah, nabda. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita di eee, membahas tentang, fikih bacaan salat, mana alhamdulillah ini pertemuan ketiga kita. Setelah sebelumnya kita membahas tentang, takbiratul ihram, yaitu bacaan pertama di dalam salat, yaitu mengenal tentang lafaz Allahu Akbar. Lalu kita juga bahas di pertemuan pertama tentang doa iftitah ya, atau doa istiftah dengan 3 lafaz doa yang alhamdulillah kita sudah selesaikan. Lalu pertemuan kedua kemarin kita bahas tentang al-isti'adzah, yaitu lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juga kita sudah membahas tentang lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang mana 2 bacaan ini adalah, sebagai pengantar untuk bacaan yang lebih penting dan yang menjadi rukun bacaan kita, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Maka insyaallah pada malam ini kita akan mencoba membahas tentang surat Al-Fatihah yang merupakan surat yang menjadi pembuka Al-Qur'an, surat yang semua kita sudah hafalnya dari kecil, surat yang berulang kali kita baca di setiap salat kita ya, dalam sehari semalam minimal 17 kali kita baca, karena dia rukun di setiap rakaat, tidak sah salat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah merupakan surat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rukun ya di dalam salat kita, yang mana tidak didapati surat yang lain selain surah Al-Fatihah. Maka disebabkan oleh ini disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, dia adalah a'zamu suratin fil Quran. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Di antara sebabnya karena dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rukun utama di dalam salat kita. Baik, dan insyaallah kita langsung membahas tentang surat Al-Fatihah. Kita akan bahas lafaz per lafaz dan kita akan melihat maknanya ya, terjemahannya dan kandungan yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah ini. Kita mulai dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah bersama kita pada malam ini ada Pak Faal, Ustaz Faal insyaallah membantu kita untuk membaca. Habis itu insyaallah kita terjemahkan dan kita lihat syarahnya insyaallah. Ya, sedikit banyaknya mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat untuk kita. Tafadhol Pak Faal bersama kita Hmm, membaca tafsiran surat Al-Fatihah. Tafadhol. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiru suratul Fatihati. Hmm. Ah, Tafsiru suratil Fatihati. Hmm. Tafsiru suratil Fatihati. Hmm. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Baik, mumtaz. Apa arti alhamdulillahirabbil alamin? Ya, terjemahan di kitanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, Rob semesta alam. Nah, tuh. Baik. Nah, ini ayat pertama ya dalam surah Al-Fatihah atau ayat kedua ya tergantung versi qiraat yang kita baca ya. Maka alhamdulillahirabbil alamin ini adalah lafaz yang menjadi pembuka surah Al-Fatihah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam hadis qudsi. Ya Allah katakan, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Ya aku bagi salat ya, dan salat di sini maksudnya adalah Al-Fatihah. Antaraku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Maka Allah katakan fa idza qara'al 'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, ya maka Allah jawab adalah athna alayya abdi atau hamidani abdi. Baik. Silakan kita baca alhamdu. Alhamdu huwa wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zimi lidzalikal mahmudi. Wal farqu bainal hamdi wal madhi annal madha
qad yakunu limamduhi ghairi mahbubin wala mu'adzamin wa innama qad yumdahu imma limalihi au sultanihi au li arodin. Li arodin benar ya Ustaz ya? Au li Betul. arodin dunyawiyin fal madhu bi khilafil hamdi. Taib. Ahsantum. Taib. Alhamdu. Ya. Alhamdu. Ini adalah lafaz pertama yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Alhamdu. Yang artinya tidak keluar dari maknanya pujian. Ya, maka kita baca alhamdulillah berarti segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia masdar dari fi'il hamida yahmadu hamdan. Hamida yahmadu hamdan. Dan alhamdu di sini marfu dibaca dhammah. Kenapa dibaca dhammah? Ada yang tahu? Kenapa tidak alhamda ya atau alhamdi? Kenapa alhamdu Di awal kalimat Ustaz. di awal kalimat? Apa istilahnya di awal kalimat itu? Mubtada. Mubtada. Ahsantum. Jadi kenapa alhamdu dia marfu atau dhammah? Karena dia sebagai mubtada. Ahsantum. Baik, alhamdu ya. Apa artinya atau makna yang terkandung di alhamdu? Dia adalah wasful al-mahmud. Adalah mensifati sesuatu yang terpuji. Wasfun artinya mensifati al-mahmud sesuatu yang terpuji. Bil kamal dengan sifat kesempurnaan. Ya, ma'al mahabbati wa ta'zim. Yang mana ketika kita sifati dia dengan sifat kesempurnaan tadi disifati disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Artinya ada pujian yang didasari karena kecintaan. Ya, ketika kita memuji seseorang, itu boleh jadi pujian itu didasari oleh unsur yang lain dan boleh jadi dia didasari atau didorong oleh karena rasa ta'zim, ya, penghormatan dan kecintaan kita kepada orang tersebut. Begitu juga alhamdu makna di sini adalah mensifati yang terpuji tersebut dengan sifat kesempurnaan disertai kecintaan dan pengagungan. Wal farqu bainal hamdi wal madahi. Di dalam bahasa Arab kita dapati pujian itu bisa dengan hamdun, bisa dengan madhun. Ya, bisa dengan hamdun, bisa dengan madhun. Maknanya sama pujian. Nah, tapi apa beda alhamdu dengan al-madhu? Yang maknanya secara Indonesia bahasa kita adalah sama-sama pujian. Ya, maka dibedakan di sini al-madha qad yakunu limamduhin ghairi mahbub. Ya, kalau madah bahasa kitanya tahu madhun itu terkadang ditujukan kepada seseorang, ya pujian itu ditujukan kepada seseorang yang tidak dicintai. Ya, jadi bukan berdasarkan karena kecintaan. Wala mu'azzam. Dan bukan pula karena didasari pengagungan. Wa innama qad yumdahul imma limalih. Dan boleh jadi dia dipuji karena hartanya atau kekuasaannya atau karena unsur duniawi. Ya, mungkin jabatannya atau kedudukannya di masyarakat. Ya, maka itu al-madah. Maka itu dinamakan al-madah. Sedangkan alhamdu yaitu pujian memang benar-benar didasari oleh ta'zim dan al-mahabbah. Maka untuk Allah Subhanahu wa taala dipakai lafaz alhamdu. Maka ketika kita baca alhamdulillahi segala puji dan segala bentuk kesempurnaan itu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga di sini bahwasannya ketika kita baca alhamdulillah maka di sini menunjukkan di antara maknanya adalah tidak ada sifat kesempurnaan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang layak dipuji dengan sifat kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita baca alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, maka pujian-pujian di bawah itu maka tidak layak ditujukan ya dengan sifat kesempurnaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan makna tauhid. Tidak boleh seseorang memuji di luar batas ya kewajaran. Ya, sifat pujian kesempurnaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kesalahan yang kita dapati di sebagian masyarakat atau yang dikenal dengan nama muhibbin,
yaitu orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul, ya, kepada ulama, kepada aulia. Mereka membuat syair-syair pujian yang diantara bentuk lafaznya itu sudah masuk ke tahap gulu. Gulu itu artinya melampaui batas, yang merupakan sesuatu yang hanya layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Rasul sekalipun tidak boleh seseorang memuji Nabi SAW di luar batas kelayakan seorang Rasul. Karena beliau adalah manusia. Ya, maka hati-hati kita dengan lafaz-lafaz salawat atau syair-syair yang di sana ada unsur gulu. Ya, di antara yang tersebar di masyarakat sebagai bahan pedoman untuk kita adalah ketika ada syair yang bunyinya adalah minta keselamatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara lafaznya adalah Aghithna ya Rasulullah. Aghithna ya Rasulullah. Aghithna dari kata aghatha itu artinya minta diselamatkan dari azab. Ya, dan kita tahu bahwasanya Allah satu-satunya yang mampu menyelamatkan dari azab. Maka minta keselamatan hanya kepada Allah. Aghithna berarti kita minta diselamatkan dari azab. Ya Rasulullah berarti minta kepada Rasul. Nida kepada Rasul. Ini tidak boleh. Karena Rasulullah SAW tidak memiliki kemampuan mengeluarkan seseorang dari azab. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Dan antara maknanya adalah tidak boleh kita memuji satu makhluk pun, baik dia malaikat sekalipun, rasul, ya, di luar batas kewajaran, atau memuji makhluk dengan pujian yang hanya untuk layak, hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di antara makna alhamdulillahi. Tapi kita lanjut. Rabbi, Fadal, Fadal. Nah, Ustaz. Robbi. Ar-Robbu huwal khaliku al-maliku al-mutasarrifu subhanahu. Nah, santo. Ya, alhamdulillahi Rabbi. Rabbi itu maknanya tidak keluar dari makna rububiyah. Yang makna Rabbun itu kalau di kita adalah Tuhan, ya. Ya, sedangkan pemaknaan Rabbun dengan Tuhan ini kita lihat sangat kurang, ya. Kenapa? Karena ketika kita artikan Rabbun itu Tuhan, maka makna Tuhan itu masih umum, ya. Maka Rabbun kalau kita lihat maknanya dia kembali kepada sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbun artinya sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna Rabbun adalah Al-Khaliq. Bahwasanya Allah adalah pencipta. Ya, maka ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbi, segala puji bagi Allah, ya Rabbi, dia adalah penciptaku. Al-Malik, dialah yang memiliki segala sesuatu di alam ini. Dialah pemilik segalanya. Al-Mutasarrifu, dan dialah yang berkehendak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau Allah menginginkan sesuatu, terjadi. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi Allah dari keinginannya. Kalau Allah berkehendak, cukup dengan kun, ya dengan satu lafaz kun, maka jadilah dia. Maka Rabbun, artinya kita baca Alhamdulillahi Rabbi, segala puji milik Allah, dialah Rabb, dia adalah penguasa, dia adalah pemilik, dia adalah pengatur, dia adalah pencipta. Maka di sini ada makna tauhid rububiyah. Masya Allah dengan semua namanya, mengesahkan Allah dengan semua perbuatannya, dan juga nanti di ayat berikutnya kita akan lihat bagaimana di Al-Fatihah juga mengandung tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dengan perbuatan kita, dengan ibadah kita. Maka Robbi di sini mengandung mana tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Itu mengesahkan Allah dengan sifat rububiyahnya, yaitu dengan semua sifat yang menjadi kekhususannya. Di antaranya adalah dialah pencipta, dia adalah pengatur, dia adalah pemilik, penguasa, dialah yang memberi rezeki, dialah menghidupkan, mematikan. Ya, dialah yang mengeluarkan seseorang dari segala kesempitan yang dijadikan tempat kita bertawakal. Maka kita baca Alhamdulillahi Rabbi, maka di antara hal yang patut kita hadirkan bahwasanya Allah lah satu-satunya tempat kita bergantung.
Baik, ini mana dari Rabbun. Lanjut. Ustaz. Al-alamina kullu mawjudin siwallah eh, Nah, kullu mawjudin siwallahi minal jinni wal insi wal hayawani wat toiri wad dawabi wa ghairiha min makhluqatillahi wal a wal alamu mushtaqun minal wal alam alamu. wal alamu wal alamu mushtaqun minal alamati li'annal Nah, alam li'annal alama alamatun ala wujudi khaliqil alami wa huwa Allahu subhanahu. baik, Masbuk. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji. Lillahi ditujukan hanya milik Allah. Rabbi dialah penguasa, pemilik, pencipta, pengatur. Pengatur bagi apa? Maka ada alamina yang diirobkan di dalam bahasa Arab sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih, kita sudah bahas juga sebelumnya, adalah lafaz yang disandarkan ke lafaz sebelumnya. Isim yang disandarkan ke isim sebelumnya. Dialah penguasa al-alam, pengatur alam, pemilik alam, pencipta alam. Maka al-alamin, apa itu al-alamin? Yang kita artikan ya Tuhan semesta alam. Apa maksud Tuhan semesta alam kan gitu ya? Maka di sini disebutkan al-alamina maknanya adalah kullu mawjudin siwallah. Al-alamin adalah segala sesuatu yang diciptakan di atas dunia ini selain Allah. Maka al-alam ya kullu makhlukin itu disebut alam. Kullu makhlukin alam. Maka uh, atau istilah lainnya disebut dengan lafaz kullu ma siwallahi alam. Kullu ma siwallahi alamun. Segala sesuatu selain Allah maka disebut dengan alam. Berarti yang bukan alam hanya satu Allah Subhanahu wa taala. Maka semua makhluk dari langit ke makhluk bumi ke semuanya itu alam. Arash ke alam. Ya, langit ya yang 7 lapis itu alam. Manusia, hewan. Maka di sini disebutkan kullu maujudin siwallah. Segala sesuatu yang ada selain Allah itu alam. Minal jin, dari kalangan jin, wal ins, manusia, wal hayawan, hewan-hewan, wat tayri, burung, wad dawab, hewan melata, wa ghairiha dan selainnya min makhluqatillah dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal alamu mushtaqun minal alama dan alam lafaz alam itu diambil dari kata alamah. Ma mana alamah? Alamah itu artinya tanda. Ya Rabbil alamin al-alam diambil dari kata al-alamah li'anna al-alam alamatun ala wujudi khaliqil alam. Kenapa dia diambil dari kata alamah sebagai tanda? Karena al-alam ya, karena alam itu dia penanda akan adanya pencipta dari alam tersebut. Wahwallahu subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Ya, berarti dialah satu-satunya yang memiliki semua di atas dunia ini. Dari makhluk yang terbesar sekalipun, sampai makhluk yang terkecil itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita semuanya milik Allah. Harta kita semuanya milik Allah. Anak istri kita milik Allah. Orang tua kita milik Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mampu berbuat apapun yang dia kehendaki dari apa yang dia miliki. Ya, maka di antara makna alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb semesta alam, ya berarti kita serahkan segala sesuatu ini kepada sang pemiliknya yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara maknanya tidak ada satupun dari makhluk ini yang mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dialah yang layak untuk menerima pujian dari segala puji. Baik, ini ayat yang pertama di Al-Fatihah. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Kita lanjut ayat berikutnya. Tafadhal. Ar-Rahmanir Rahimi. Nah, Ustaz.
Ar-Rahmani huwa wasfun li rahmatihil amati li jami'il khalaiki insihim wa jinnihim bima fihim al-kuffaru wal munafikina wal usot wal usot wal usotu wa kadzalika dawabu. Nah, contoh. Ar-Rahman, ya ini sudah kita bahas di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan kita sudah jelaskan beda Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Tapi di sini diulang, Ar-Rahman, ya kita diartikan adalah Maha Pengasih. Ya. Ar-Rahman diambil dari lafaz Rahima Yarhamu. Rahmatan. Ar-Rahman ini sifat musyabbahah dari rahmatan tadi. Tapi Ar-Rahman ini adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, ya, bagian dari Asmaul Husna. Dan Ar-Rahmani di sini dia berharakat kasrah. Ya, Ar-Rahmani. Siapa yang tahu kenapa dia berharakat kasrah? Kenapa enggak Ar-Rahmanu atau Ar-Rahmana? Kenapa dia dibaca Ar-Rahmani? Padahal dia awal ayat ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya awal ayat itu tidak mesti dia selamanya awal kalimat. Baik, ada yang tahu Ar-Rahmani kenapa kasrah? Badal atau sifat mengikuti Allah. Dia badal dari ayat sebelumnya, yaitu dari lafaz Allahi. Ketika kita baca Alhamdulillahi, lillahi dia kasrah karena ada huruf jarli, ya maka datang badal setelahnya, pengganti atau sifat atau atof bayan. Ya, ada beberapa versi Arab sebagian menyebutkan dia sebagai badal, sebagai naat, dan semua tidak ada pertentangan. Artinya boleh saja kita i'rabkan satu lafaz dengan banyak i'rabnya. Intinya Ar-Rahmani kasrah karena ngikut kepada lafaz lillahi. Lillahi kasrah, Ar-Rahmani ikut kasrah. Maka kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani. Berarti dia masih lanjutan dari lafaz Alhamdulillah. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah Ar-Rahman, yang dialah maha pengasih. Maka Ar-Rahmani dia mengikut kepada lafaz lillahi. Dan apa beda? Apa itu Ar-Rahman? Wasfun li rahmatihil amma, yaitu pensifatan atau mensifati Allah disebabkan rahmatnya yang umum. Li jami'il khalaiqi, kepada semua makhluk. Ya, kemarin kita sudah sebutkan Ar-Rahman ini adalah dzu rahmatin wasi'atin ammah. Dialah pemilik rahmat yang umum, yang luas. Untuk semua makhluknya, baik manusia kah, baik jin kah, hewan kah, baik orang kafir kah, bima fihimul kufar, ya berarti termasuk ke dalam rahmat Allah yang terkandung. Rahmat ini adalah rahmat Allah kepada orang kafir, orang munafik, wal usah, para ahli maksiat, wa kadzalika dawab, begitu para hewan. Ya, maka Allah Maha sayang kepada makhluknya, dan sayang di sini adalah sayang yang umum. Ya, artinya Allah kasih kepada mereka ketika mereka berusaha untuk mencari sesuatu, maka Allah berikan. Ketika mereka berobat, Allah sembuhkan. Ya, misalnya ketika mereka berusaha, Allah berikan harta, Allah berikan rezeki. Ini bentuk rahmat. Begitu juga para hewan. Ya, ketika mereka mencari rezeki, Allah berikan. Ya, dan ini menunjukkan rahmat Allah kepada semua makhluknya. Jadi Ar-Rahman dzu rahmatin wasi'atin. Sedangkan Ar-Rahim, apa itu Ar-Rahim dan apa bedanya dengan Ar-Rahman? Lanjut. Fa'al bersama kita. Nah, Ustaz. Ar-Rahimi huwa wasfun li rahmatihil khosatil lati ja'alahallahu li'ibadihil mu'minina. Ya, benar ya Ustaz ya? Nah, betul. Qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Nah, baik, Santo. Ar-Rahim, ya, di kita diartikan penyayang. Ar-Rahman, pengasih. Ar-Rahimi, penyayang. Dan Ar-Rahimi juga berhakat kasrah ujungnya. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Berarti ini menunjukkan dia juga badal, pengganti dari lafaz sebelumnya. Berarti dia ngikut juga ke lafaz yang sebelumnya. Ya, berarti ini pensifatan untuk Allah Subhanahu wa taala di lafaz Alhamdulillahi. Dan Ar-Rahimi sama-sama diambil dari kata rahmat.
Bedanya dia wasfun li rahmatil khasah. Pensifatan Allah dengan rahmatnya yang khusus. Allati ja'alaha Allahu li ibadil mu'minin. Yang mana rahmat ini hanya Allah jadikan khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 43, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan sungguh Allah itu kepada orang-orang yang beriman Maha Rahim. Maha Rahim artinya Maha sayang. Ya, maka terjemahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dengan pengasih penyayang ini suatu terjemahan yang kita kira itu sangat bagus ya. Karena pengasih itu kan diantara makna pemberi ya. Ya, artinya seseorang bisa saja memberi kepada orang lain meskipun dia tidak suka. Ya, dia tidak suka tapi dia beri gitu. Ya, sebagai contoh lapangan saya misalnya kita tidak suka sama orang-orang yang minta paksa ya atau tukang parkir misalnya, tapi kita beri. Iya, apakah itu berarti kita sayang? Tidak, tapi kita beri. Nah, maka di antara makna Ar-Rahman adalah dialah Maha Pengasih, Maha Pemberi. Maka Allah beri orang kafir, Allah beri orang munafik, orang-orang ahli maksiat, apa yang mereka minta, apa yang mereka usahakan, Allah beri. Tapi bukan berarti Allah sayang. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah sifat yang menunjukkan kesayangan, ya cinta. Ya Allah beri karena Allah cinta. Maka itulah dinamakan Ar-Rahim dan ini hanya khusus kepada orang yang beriman. Maka orang beriman dia berhak mendapat rahmat Allah yang khusus. Ya tentu iman di sini adalah iman yang memang murni ya, iman yang bersih dari segala bentuk noda-noda kesyirikan atau noda-noda yang merusak imannya. Ya, maka inilah yang patut kita selalu berdoa, mencarinya, berupaya bagaimana kita menjadi orang yang beriman dengan iman yang benar-benar murni. Di antara caranya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk kesyirikan, baik yang jali maupun yang khafi, baik syirik akbar, syirik asghar. Sehingga dengan itu Allah berikan sayangnya kepada kita. Dan sayang Allah kepada orang beriman jangan diukur hanya dari materi saja. Ya, karena betapa banyak ya hamba-hambanya tidak diberi materi tapi Allah sayang kepada dia. Ya, maka sayangnya Allah kepada hambanya di antara bentuknya adalah Allah jaga dia, Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia kemudahan dalam segala urusan, dan Allah berikan dia ketenangan jiwa. Ini di antara bentuk rahimnya Allah kepada orang yang beriman. Dan itu puncak dari rahimnya Allah kepada orang beriman adalah Allah mudahkan dia untuk hidup dengan iman dan mati dengan iman. Allah berikan jalan-jalan hidayah itu. Dan inilah makna dari Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Baik. Alhamdulillah, kita lanjut ayat berikutnya, tafadhol. Maliki yaumiddini. Maliki al-hakimu wal mutasarrifu wahdahu subhanahu fi dalikal yaumi. Baik. Malik Yaumiddin. Kita artikan adalah penguasa pemilik hari akhir atau hari pembalasan. Malik Yaumiddin, dialah penguasa hari pembalasan. Baik, kita dapat di sini Malik dari kata malaka yamliku malik. Artinya sang pemilik, sang penguasa. Dan Malik di sini juga berharakat kasrah. Maliki ini juga menandakan dia mengikut lagi ke ayat sebelumnya, yaitu di lafaz alhamdulillahi. Maka semua yang kita baca di alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, ini berarti kita masih memuji Allah dengan semua sifat pujian. Alhamdu yang ada di awal itu kita tujukan kepada Allah yang Rabbul Alamin, kepada Allah yang Ar-Rahman, kepada Allah yang Ar-Rahim, kepada Allah yang pemilik hari pembalasan. Malik Al-Hakim. Di antara mana Malik adalah Al-Hakim. Dialah yang memutuskan, dialah yang mengatur. Al-Hakim. Al-Mutasarrif, yang maha berkehendak. Wahdahu subhanahu fi dzalikal yaum. Yaitu satu-satunya yang maha suci di hari tersebut. Jadi di hari tersebut dialah satu-satunya sang raja yang maha memutuskan, yang maha berkehendak melakukan apa yang dia inginkan. Sehingga tidak ada lagi kekuasaan, kerajaan, kekuatan di hari tersebut selain kekuatan kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hari apa itu?
itulah yang dikenal dengan yaumiddin. Silakan Ustaz baca. Ustaz. Yaumiddini huwa yaumul qiyamati haitsu haitsu yud haitsu yudinullahu al-khalqa bi a'malihim. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Fasyarrun. Wa in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah, santu. Yaumiddin huwa yaumul qiyamah. Yang dimaksud dengan hari ad-din di sini adalah hari kiamat. Dari kata dana yadinu. Dana yadinu di antara makna adalah pembalasannya. Ada istilahnya dalam pepatah Arab, kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu. Ini pepatah yang maknanya adalah sebagaimana kamu berbuat, begitu juga kamu dibalas. Kama tadinu tudanu. Ya. Dan hari ad-din itu mana hari kiamat. Haitsu, kenapa dinamakan hari kiamat itu dengan ad-din? Yadinullahu al-khalqa bi'amalim. Karena di hari itu Allah berikan balasan kepada makhluknya dengan amal mereka. Sesuai dengan amal mereka. In khairan fa khairun. Jika dia baik, amalnya baik, maka baiklah yang dia terima. Wa in syarran fa syarrun. Dan jika sebaliknya buruk, maka buruklah yang dia lihat. Jadi senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat sebiji zarah, sekecil apapun, bahkan sebesar hewan yang paling kecil, suatu kebaikan, yarah, pasti dia akan melihatnya nanti di hari kiamat. Ya, begitu juga may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan begitu juga siapa yang berbuat sekecil apapun kejahatan, keburukan, dia pasti akan melihatnya di hari kiamat. Maka di hari itu Allah Subhanahu wa taala membalas seseorang sesuai dengan apa yang dia berhak menerimanya. Tidak ada kezaliman di hari tersebut. La zulmal yaum, kata Allah. Tidak ada kezaliman di hari ini. Semua berhak mendapat apa yang sesuai dengan balasannya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah, bagaimana seseorang nanti dikumpulkan di semua makhluk, diberdirikan di hadapan semua makhluk, lalu dihadirkan catatan amalnya. Ya, dan didapati semua catatannya 99 catatan sijil, ya, itu semuanya keburukan. Yang mana satu catatan sijil itu sejauh mata memandang. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mengakui dengan catatan ini? Apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Apakah malaikat pencatat amal menzolimimu? Kata Allah. Artinya adakah catatan ini yang salah? Maka orang tadi menjawab, tidak ya Allah, semua adalah apa yang aku perbuat, semuanya aku akui, tidak ada lagi hari kedustaan ketika itu. Ini menunjukkan bahwasanya dialah pemilik hari kekuasaan, hari pembalasan, yang mana tidak ada kezaliman di hari tersebut. Dan tidak ada yang berkuasa selain dia di hari tersebut. Ya, maka di hari tersebut tidak ada lagi kekuasaan yang tinggi yang kita lihat di muka bumi. Semua menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala tasma'u illa hamsa, disebutkan dalam surat Thaha. Di hari tersebut tidak ada yang terdengar kecuali hanya suara bisikan-bisikan semata. Ya, tunduk, tidak ada kekuatan di hari tersebut untuk melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Malik Yaumiddin, dialah Allah pemilik hari pembalasan, dia penguasa di hari tersebut. Ketika kita membaca ayat ini, maka di antara apa yang bisa kita hadirkan adalah bagaimana di hari tersebut tidak ada daya dan upaya kita kecuali adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengandung, di antara kandungan adalah iman kepada hari akhir. Maka seseorang yang membaca Al-Fatihah, maka di situ terkandung iman kepada hari kiamat. Karena di sini kita baca dialah penguasa di hari kiamat. Dan ketika kita baca Malik Yaumiddin, maka hadir juga di sini adalah sifat khasyah, khauf, ya, dan roja. Dan ini adalah dua sifat yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa takut dan rasa harap. Seseorang ketika baca Malik Yaumiddin, dia takut akan keburukan yang dia terima di hari tersebut, dan dia berharap ampunan Allah atas segala kesalahan yang dilakukan di hari tersebut. Baik, inilah lafaz Malik Yaumiddin. Kita masuk potongan berikutnya, dan ini bagian kedua dari surat Al-Fatihah. Yang mana di hadis qudsi tadi kita sebutkan,
Allah bagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Satu bagian untuk aku kata Allah, satu bagian untuk hambaku. Kita masuk ayat berikutnya yang menjadi penutup bagian dari Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal, Pak Fa'al. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu. Ay la na'budu illallaha subhanahu wa ta'ala li'annahu la ma'buda yastahiqqul ibadata ghairuhu. Baik, santur. Iyyaka na'budu. Ya, diartikan di kita adalah hanya kepada Engkau kami beribadah. Iyyaka ini dalam bahasa Arab di'irabkan adalah maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih muqaddam. Dan dia mengandung mana hasar. Hasar itu pembatasan, pengkhususan. Ketika objek, maf'ul bih itu artinya objek. Ketika objek didahulukan dari perbuatan, ini menunjukkan dia pembatasan. Iyyaka na'budu, maka diartikan di kita adalah hanya Engkau. Hanya kepada Engkau. Ini menunjukkan pengkhususan, pembatasan. Na'budu, fi'il mudhari' dari abada ya'budu. Na'budu menunjukkan fa'ilnya adalah nahnu. Hanya Engkau ya Allah, na'budu, kami beribadah. Ya, masdar atau fi'il mudhari' dari abada ya'budu ibadah. Ibadatan. Yang di kita sering diartikan adalah menyembah ya. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Ya, maka sebagian guru-guru kita mengkritik makna terjemahan menyembah ini ya. Karena menyembah ini masih ibaratnya ada konotasi atau mengandung makna ke arah-arah agama selain Islam. Menyembah yang merupakan itu masih warisan budaya-budaya Hindu dan yang lainnya. Maka kita artikan dengan sesuatu yang menjadi kekhasan Islam, yaitu ibadah. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami tujukan ibadah. Apa iyyaka na'budu maknanya? La na'budu illallah. Kami tidak beribadah, kami tidak menyembah, kami tidak mengabdi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la ma'buda yastahiqqul ibadata ya ghairahu. Tidak ada yang berhak disembah atau diibadahi, ditujukan kepada ibadah selain dia. Maka iyyaka na'budu di sini semakna dengan lafaz tauhid la ilaha illallah. Dan di iyyaka na'budu terkandung makna tauhid uluhiyah. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, itu tidak keluar dari lingkup rububiyah. Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka iyyaka na'budu di sini mengandung makna uluhiyahnya. Kita tauhidkan Allah dengan uluhiyahnya. Apa itu tauhid uluhiyah? Itu kita esakan Allah dengan ibadah. Berarti tauhid uluhiyah kita mengesahkan Allah dengan perbuatan kita. Di antara bentuk perbuatan adalah ibadah. Maka hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita tujukan semua ibadah. Ya, maka di dalam Al-Fatihah ketika kita tadabburi ayat ini, maka tidak boleh seseorang ketika dia salat dan dia selalu baca Al-Fatihah, lalu setelah itu dia syirikkan Allah. Dia sekutukan Allah dengan segala bentuk kesyirikan. Dengan segala bentuk ibadah yang dia tujukan kepada selain Allah, maka ini batil. Ya, dan ini merusak tauhidnya dan merusak Al-Fatihah yang selama ini dia baca. Padahal dia selalu menggaungkan iyyaka na'budu, hanya Engkau kami tujukan kepadanya segala ibadah. Ya, di antara mana iyyaka na'budu yang juga patut kita pahami bahwasanya di sini tidak boleh seseorang beribadah kepada selain Allah dan segala ibadah yang ditujukan kepadanya itu adalah ibadah yang batil. Dan Tuhan selainnya adalah Tuhan yang batil. Ya, semana dengan la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Dan ilah artinya ma'budah. La ma'budah bihaqqin illallah. Maka tadi kita sebutkan iyyaka na'budu. Di sini mengandung makna la ilaha illallah yang diantara maknanya adalah mengagungkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Baik. Wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Wa iyyaka nasta'inu. Ay nasta'inu billahi 'alal qiyami bitilkal ibadatil lati
yastahiqquha Betul. yastahiqquha Yastahiqquha. yastahiqquha subhanahu wala yastati'u abdun ayya'budallaha illa idza a'anahu Allahu wa waffaqahu lil qiyami bitilkal ibadati Hmm. haitsu haitsu Haitsu. la haitsu la haitsu la haula lil abdi wala quwata illa billahi wahdahu. Nah, ahsantum. Baik, kita lihat iyyaka nasta'in ini ma'tuf ya mengikut ke lafaz iyyaka na'budu dan ini juga menunjukkan tauhid mentauhidkan Allah dengan uluhiyahnya. Apa itu iyyaka nasta'in? Iyyaka hanya kepada engkau. Tadi kita sudah sebutkan nih mana mengandung mana pengkhususan, yufidul hasra pembatasan dan dia menunjukkan tidak ada yang berhak ditujukan kepadanya pertolongan, minta tolong kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna dari wa iyyaka nasta'in hanya engkau ya Allah. Nasta'in tempat kami minta pertolongan, tempat kami minta segala bantuan. Ai nasta'inullah, nasta'inu billahi 'alal qiyam bitilkal ibadah. Kita minta tolong kepada Allah untuk bisa menegakkan ibadah tersebut, melakukan ibadah tersebut allati yastahiqquha subhanah. Yang ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Lalu disebutkan di sini wala yastati'u 'abdun an ya'budallah illa idza a'anahu Allah. Tidak bisa, tidak mampu seseorang hamba beribadah kepada Allah kecuali kalau Allah berikan bantuan kepadanya dan Allah berikan dia taufik untuk menegakkan ibadah tersebut. Haitsu di mana la haula tidak ada daya lil abdi bagi seorang hamba wala quwata illa billahi wahdahu. Maka di antara makna iyyaka nasta'in ketika kita baca iyyaka na'budu hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau kami minta tolong. Artinya apa? Hanya kepada engkau kami minta tolong untuk bisa beribadah dengan baik kepada engkau. Maka dia menguatkan makna dari lafaz sebelumnya. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami beribadah. Maka tolonglah kami untuk bisa menegakkan ibadah itu dengan baik, dengan sempurna, sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Ya, maka wa iyyaka nasta'in di sini juga mengandung makna tauhid. Dan di antara mana wa iyyaka nasta'in atau pelajaran bisa kita ambil dari sini bahwasanya isti'anah itu juga bentuk ibadah. Isti'anah bagian dari ibadah. Maka ibadah itu lingkupnya sangat luas sekali. Iyyaka na'budu, hanya engkau kami beribadah. Jangan dipahami ibadah itu adalah sesuatu yang sifatnya fi'li saja. Artinya ada orang mengartikan ibadah itu sholat, zakat, sedekah, haji. Itu ibadah. Sedangkan yang sifatnya maknawi tidak dimaksudkan ibadah. Padahal ibadah itu sangat luas. Disebutkan oleh para ulama makna ibadah itu adalah kullu ma yarda al-ilahu sami'u. Segala sesuatu perbuatan yang diridai Allah itu ibadah. Maka doa ibadah. Maka tawakal ibadah. Maka rasa harap ibadah. Cinta ibadah. Rasa takut ibadah. Minta tolong ibadah. Isti'anah itu ibadah. Maka ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah yang tadi, maka berikanlah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ada lafaz atau kalimat dari Imam Ibnu Qayyim yang bagus juga kita jadikan pelajaran. Fadhal Safal bersama kita. Nah, Ustaz. Qala Ibnul Qayyimi rahimahullahu fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu uh, uh, intadir In intadir jawab rabbihi lahu hadza apa nih baini. hadza baini wa baina ibad abdi wa li ibadi ma su'ila Wali abdi ma sa'ala. la wali abdi ma sa'ala. Hmm.
wa ta'ammal ubudiyata hatainil kalimataini wa huquqahuma wa mayyiz al kalimatallati lillahi azza wa jalla subhanahu wa ta'ala azza wa jalla Nah, subhanahu wa ta'ala. subhanahu wa ta'ala wal kalimatallati lil abdi wa fikhi sirri kauni ihdahuma lillahi wal akhra lil abdi wal ukhra lil abdi wa mayyiz baina tauhidil ladzi taqtadihi kalimatun. Nah, Masya Allah. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Qaidah qala, apabila seorang yang sedang sholat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang diartikan tadi apa? Hanya kepada Engkau ya Allah kami tujukan semua ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan untuk bisa ibadah. Apa kata Ibnu Qayyim? Intazir jawab rabbih lahu. Maka hendaklah dia menunggu atau lihat jawaban Rabb kepadanya. Ketika dia baca ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah balas dalam hadis kursi, hadza baini wa baina abdi. Ini antaraku dan antara hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku apa yang dia minta, apa yang dia inginkan. Ini menunjukkan bagaimana setelah kita memurnikan tauhid hanya kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang kita minta. Iyyaka na'budu, ini kita esakan Allah, hanya kepada Engkau satunya ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong, maka Allah jawab. Ini antara aku dengan hambaku, maka untuk hambaku apa yang dia minta. Wa ta'ammal, kata Ibnu Qayyim, wa ta'ammal ubudiyata hatainil kalimataini wa huquqahuma. Dan perhatikanlah ya bentuk kemurnian ibadah yang terkandung di dua kalimat ini, yaitu kemurnian tauhid yang terkandung di dalam dua kalimat ini, yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah yang tadi kita sebut. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan huquqahuma, perhatikan hak-hak dari keduanya. Artinya ketika kita baca iyyaka na'budu, itu jangan dijadikan hanya sekadar ucapan di lisan saja, di lafaz saja. Tapi benar-benar kita resapi, kita maknai bahwasanya hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Dan kita jadikan itu sebagai prinsip hidup kita. Tidak boleh segala apapun ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia sangat luas cakupannya. Artinya kadang seseorang bisa selamat dari syirik yang jali, syirik yang besar. Tapi sangat sedikit yang bisa selamat dari syirik yang khafi. Maka bagaimana kata Ibnu Qayyim, perhatikanlah, ta'ammal, tadabburilah hak dari dua kalimat ini. Sebagai contoh misalnya kita perhatikan ketika kita beribadah, iyyaka na'budu. Maka ketika sholat misalnya, kita bisa memurnikan sholat hanya kepada Allah. Artinya ketika ada godaan kita bisa langsung memurnikan kepada Allah. Atau ketika sedekah, ketika kita bayar zakat, ketika kita berumroh, berhaji. Artinya ibadah-ibadah yang besar, ibadah-ibadah yang nampak, yang fisik, itu bisa kita murnikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana dengan ibadah-ibadah yang samar? Yang itu juga bagian dari tauhid yang harus kita berikan kepada Allah. Ini banyak dari kita tidak selamat. Di antara contoh kecil adalah misalnya ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, maka kita esakan Allah dengan segala bentuk ibadah yang berhak untuk Dia. Di antaranya adalah kita esakan Allah sebagai pemberi rezeki kita. Ya, maka ketika kita misalnya dapat rezeki, ya jarang dari kita menghadirkan dalam hati ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dapat gaji kah misalnya. Maka kadang muncul dalam diri kita, oh ini adalah hasil usaha saya. Oh ini adalah hasil dari lobby saya yang kuat. Hasil dari ilmu saya yang tinggi. Saya dapat uang dari sini. Ya, padahal ini adalah bentuk penyimpangan dalam tauhid.
Sebagai contoh lain adalah kesembuhan. Allah Asy-Syafi, hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Nah, kadang kita ketika ditimpa sakit lalu kita minum obat, lalu kita pergi ke dokter yang hebat misalnya, lalu Allah berikan kesembuhan, maka bagaimana tauhid yang benar dari soal itu adalah ketika kita diberikan kesembuhan, yang pertama kita hadirkan adalah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada daya upaya semua makhluk. Semua itu adalah sebab, semua itu adalah perantara. Tapi hakikat penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika ditimpa musibah. Ini adalah bentuk ujian tauhid yang paling besar adalah ketika kita ditimpa musibah. Maka di antara makna tauhid adalah kita serahkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka banyak dari orang ketika ditimpa musibah, ya dia tidak sadar, dia boleh jadi karena kesabaran yang kurang, ya, sehingga dia kadang menolak dari takdir. Dan dia menyatakan ngelisannya sesuatu yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kata Ibnu Qayyim, perhatikan, ta'ammul, tadabburilah dua ayat ini atau dua lafaz ini. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan perhatikan hak-haknya. Artinya lafaz tauhid itu punya hak yang harus kita penuhi. Tidak boleh seseorang mengatakan la ilaha illallah lalu dia di belakang itu dia menyekutukan Allah dengan ibadah, dia berdoa kepada selain Allah, dia istighatsah kepada selain Allah, atau dia minta pertolongan sesuatu yang hanya Allah yang mampu. Dan di antara makna iyyaka nasta'in adalah bagaimana seorang menaruh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga poin penting yang harus kita pahami, bahwasanya rasa harap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan harapan itu kepada makhluk. Kalau kita gantungkan hanya kepada makhluk, maka siap-siap kita pertama akan kecewa. Yang kedua, siap-siap kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur semuanya, dialah yang pemberi rezeki semuanya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa mayyiz al-kalimah allati lillah. Dan perhatikanlah atau bedakanlah kalimat yang mana untuk Allah dan kalimat yang mana untuk hamba. Karena di Al-Fatihah ada dua bagian, yang satu untuk Allah, yang satu untuk hamba. Yang mana yang untuk Allah? Itu dari ayat yang pertama tadi sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untuk Allah. Apa maksud untuk Allah? Bahwasanya ayat-ayat ini, kalimat-kalimat ini ditujukan adalah sebagai bentuk as-sana, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan dia ayat ini untuk Allah. Karena di semua ayat ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Rahmat, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang Maha menguasai hari akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami ibadah, hanya Engkau kami minta pertolongan. Maka ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Qayyim, wa fikhi sirri kauni ihdahuma lillah. Dan perhatikan kandungan rahasia, sir rahasia. Ya, rahasia kenapa yang satu ini dikatakan ini untuk Allah. Tadi kita sudah sampaikan, karena dia isinya adalah semuanya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ukhra lil abdi, dan juga perhatikan yang mana yang bagian hamba. Wa mayyiz bainat tauhid alladhi taqtadihi kalimah, dan bedakan, lihatlah, perhatikan tauhid yang terkandung dari kalimat-kalimat ini. Maka kalau kita lihat tadabburi ayat Al-Fatihah dari potongan alhamdulillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka di situ ada makna pujian, di situ ada kandungan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada kandungan ta'zim, mengagungkan Allah dengan semua keagungannya. Yang mana kalau ini kita baca dan kita tadabburi dan kita hayati dan kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ladang pahala yang sangat besar dan merupakan pintu diijabahkannya doa kita. Dan disebutkan oleh para ulama, di antara bentuk sebab doa itu diijabah adalah ketika kita puji Allah dengan pujian-pujian yang besar, yang banyak. Nah, maka Al-Fatihah di situ ada doa yang didahului oleh pujian. Baru setelahnya kita meminta dengan permintaan yang sangat agung di ayat setelahnya. Baik. Kita lanjut, Pak Fahal masih bersama kita. Wa iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa tauhidul ladzi taqtadihu kalimatu.
wa iyyaka nasta'in. Wa fikhi Mm-mm. sirri uh, kauna Kauni kauni hataini. hatainil kalimataini fi wasati surati baina 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 nau'ais sana'i. baina ais sana'i qoblahuma Hmm. wad du'ai ba'dahuma Hmm. wa fikhi takdima Takdimi. takdimi lanjut Ustaz. Iya karena Iyyaka na'budu ala wa iyyaka nasta'inu wa taqdimul ma'muli alal amili ma'al ityani nah mal ityanu bihi. bihi muakhoran Mm-mm. au Aujazu jazu wa ahdoro wa akhsaru. wa Hmm. akhsor Hmm. wasirri i'adati domiri marrotan ba'da marrotin. Masya Allah. Ya, ini Imam Al-Qayyim menyuruh kita untuk banyak mengkaji di dua lafaz ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kata beliau, kalian carilah, kalian dalimilah kandungan yang terkandung di lafaz ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata beliau? Ya, perhatikanlah tauhid yang terkandung di iyyaka na'budu dan tauhid yang terkandung di kalimat iyyaka nasta'in. Tadi kita ada sebutkan iyyaka na'budu mengandung tauhid, wa iyyaka nasta'in mengandung tauhid. Karena di sini ada makna pembatasan hanya kepada Allah satu-satunya. Ini menunjukkan keesaan, mengesahkan Allah. Dan perhatikan juga kata beliau wa fikhi sirri kauni hatainil kalimataini fi wasati surah. Dan juga pelajarilah atau pahamilah fikih rahasia yang terkandung kenapa dua kalimat ini ada di tengah surat, ada di pertengahan surat antara pujian ya yang sebelumnya dan doa setelahnya. Artinya kan dua lafaz ini, iya karena dua ya karena stain diletakkan di tengah-tengah pemisah antara pujian sama permintaan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ini pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini permintaan. Ada pujian, ada permintaan. Nah, dia dibatasi oleh lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi seakan-akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah penengah antara pujian dengan permintaan. Maka ketika kita memuji lalu kita meminta itu harus diberikan penengahnya adalah tauhid, yaitu mentauhidkan Allah dengan semua ibadahnya. Artinya pahami fikih ini kata beliau. Wa fikhi taqdimi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan juga perhatikan apa fikih yang terkandung di balik rahasia kenapa iyyaka na'budu didahulukan daripada wa iyyaka nasta'in. Kenapa enggak wa iyyaka nasta'in dulu tapi wa iyyaka na'budu dahulu? Nah, ini kata beliau, perhatikan fikih seperti ini. Dan juga apa rahasia yang terkandung di takdimul ma'mul alal amil. Mendahulukan ma'mul, ma'mul ini kita katakan objek, alal amil dari subjek dan predikat. Ya, karena iyaka ini objek tadi, iyaka objek. Na'budu baru predikat sama subjeknya. Hanya kepada engkau kami beribadah. Apa rahasia yang terkandung? Kenapa objek didahulukan kata beliau? Ma'al-ityani bi mu'akharan aujas wa akhsar. Padahal kalau dia didatangkan atau diletakkan di akhir, artinya di susunan yang umum, ini lebih aujas. Aujasnya dia lebih ringkas. Wa akhsar sama ringkas juga, lebih ringkas dan tidak memakan banyak huruf. Artinya apa? Iyyaka na'budu kan bisa saja dibaca dengan atau ditulis dengan na'buduka. Na'buduka, nasta'inuka. Dan itu lebih ringkas. Na'buduka artinya kami beribadah kepada engkau. Na'buduka.
Sama dengan iyyaka na'budu. Tapi mana yang lebih ringkas kalimatnya? Na'buduka. Tapi Allah menyebutkan di sini dengan iyyaka, yang mana dia didahulukan objeknya, ya, padahal dia memakan lebih banyak huruf. Apa rahasia terkandung di situ? Ini kata beliau, perhatikan rahasia ini. Wasiri i'adatid dhamiri marratan ba'da marrah. Dan apa rahasia yang terkandung dari pengulangan domir? Wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya kan bisa saja untuk diringkas. Iyyaka na'budu wa nasta'inu. Iyyaka na'budu wa nasta'inu. Tapi tidak diulang lagi domir di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Intinya beliau ingin kita banyak mengkaji dan mentadabburi hal ini. Dan kalau kita simpulkan, semua rahasia yang tadi beliau sebutkan itu tidak terlepas dari makna tauhid atau pengagungan atau kebesaran dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya, urgensinya tauhid. Ya, iyyaka na'budu, diulang lagi, wa iyyaka nasta'in, artinya benar-benar dalam beribadah kita tujukan hanya kepada Allah. Diulang lagi, wa iyyaka nasta'in, benar-benar kita minta pertolongan, kita taruh rasa harap, kita taruh rasa ketergantungan, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kita bisa memahami dan mentadabburi ayat-ayat di Al-Fatihah ini, dan kita bisa muncul dari diri kita itu tadi dua sifat, rasa harap dan rasa takut, rojaan wa khaufan, rasa harap. Ketika kita baca ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, muncul rasa harap, ya Allah, kami minta pertolongan, maka tolong aku, bantu aku dengan semua ibadahku, bantu aku dengan semua urusanku. Dan kita muncul rasa takut, ya Allah, hanya Engkau yang pemilik hari akhir, maka kami takut dengan azabmu, maka lindungi kami dari azabmu. Baik, maka inilah yang terkandung dari dari ayat-ayat yang semuanya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita rasa untuk pertemuan kita pada malam ini kita sampai di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah potongan pertama dari surat Al-Fatihah yang maknanya adalah pujian. Jadi kita sekarang dapat pemahaman bahwa Al-Fatihah itu ada dua bagian. Satu pujian dan satu adalah permintaan. Dan antara pujian dengan permintaan ini sama-sama dalam lingkup yang dinamakan ad-doa. Maka Al-Fatihah dari ayat awal sampai akhir itu dinamakan doa. Ya, maka di Al-Fatihah ditutup dengan lafaz amin, ya, yang maknanya kabulkanlah, karena memang di situ doa semuanya. Karena doa itu ada dua bentuknya. Ada namanya doa utsana, doa yang isinya pujian, dan ada namanya doa utolab, doa yang isinya permintaan. Dan sebaik-baik doa adalah ketika kita sebelum meminta, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Al-Fatihah, kenapa dia surat yang paling a'zam? Karena ketika kita meminta kepada Allah dengan permintaan yang besar, permintaan yang paling tinggi, yang paling agung, yaitu di ayat setelahnya yang insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya, kita juga memuji Allah dengan pujian yang paling agung, dengan pujian yang penuh kesempurnaan. Sehingga di Al-Fatihah mengandung puncak sana dan mengandung puncak at-tolab. Ya, maka jadilah Al-Fatihah ini surat yang paling agung, yang menjadi kunci hidup lah. Kalau kita tadabburi di Al-Fatihah ini, maka dia sudah cukup menjadi kunci seseorang untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi. Baik, Allahu a'lam bishawab, barakallahu fikum, dan jazakumullah khairan untuk pembaca kita malam ini, Pak Faal ya. Alhamdulillah sudah bagus juga untuk baca kitabnya ya. Ini juga sekaligus melatih kita dalam mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf, ya, sehingga kita bisa memahami teks-teks Arab yang seperti ini, dan bisa kita melihat kandungan-kandungan dari lafaz-lafaz Al-Quran, lafaz-lafaz doa, lafaz-lafaz zikir, maksud dalam bacaan sholat, yang itu insya Allah sangat bermanfaat untuk kita. Baik, sebelum kita tutup, kita mungkin kasih tanya jawab bagi ada ikhwah yang mau bertanya, silakan terkait materi kita malam ini. Silakan, satu atau dua pertanyaan. Salam Pak Guru, boleh izin tanya dikit? Silakan, Pak Yahya bersama kita. Fadhol, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana pendapat Pak Guru tentang kenapa dimulai dengan alhamdulillah
Saya pernah baca, saya ingin konfirmasi saja, bahwa dimulai dengan eh, kata benda dalam ilmu masdar, Mm-mm. bukan kata kerja nahmaduhu gitu. Mm-mm. Karena dipilihnya masdar itu bahwa memuji sempurna kepada Allah itu tidak tergantung kepada waktu gitu Pak pendapatnya. Itulah sebabnya dipakai isim masdar. Mm. Tidak dipakai kata kerja. Karena kalau kata kerja bisa saja hari ini memuji, besok sudah tidak memuji lagi. Tapi karena dipakai rahasianya, dipakai isim masdar, adalah memotivasi kita untuk senantiasa selalu tidak terikat oleh waktu untuk terus memujinya, memuji kesempurnaannya. Bagaimana Pak pendapat Bapak? Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik. Nah, faedah yang bagus juga. Betul yang disampaikan Pak Yahya tadi. Ya, di antara beda isim dengan fi'il ada dua. Yang tadi yang disebutkan Pak Yahya adalah salah satunya. Kenapa dipakai alhamdu? Yang pertama dia mengandung makna umum tadi. Dia tidak terikat waktu. Artinya apa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah dalam masa apapun, kapanpun, dimanapun. Jadi dia tidak terikat dengan apapun. Beda kalau fi'il. Ya, fi'il itu dia ada terikat waktu, madhi, mudhari, amar. Ya, waktu sedang, akan, dan telah. Ya, itu tadi kita sebutkan, yang disebutkan Pak Yahya juga betul. Bahwasanya ketika kita baca na'buduka, ya ini diantara beda. Kenapa enggak pakai na'buduka? Kenapa dipakai iyyaka na'budu tadi? Ya karena kalau na'buduka, kami beribadah kepadamu, itu tidak menunjukkan kesinambungan. Dia tidak otomatis ya. Artinya kami ibadah kepadamu hari ini ibadah. Ya besok kami tidak mau ibadah. Ya besoknya lagi mungkin kami menyerahkan ibadah kepada selain engkau. Tapi iya karena bodoh ini mengandung pembatasan. Nah di antara makna isim itu tadi. Ya alhamdulillah mengandungkan pujian segala puji bagi Allah. Berarti kita menjadikan lafaz ini jumlahnya khobariyah. Ya, apa itu jumlah khobariyah? Itu penetapan Allah dengan kabar berita. Sehingga kalau dia dibentuk dengan jumlah khobariyah, dia menunjukkan isbat. Isbatnya lebih kuat jumlah khobariyah itu. Beda kalau jumlahnya fi'liyah atau insya'iyah. Itu insya Allah dibahas lebih dalam ilmu usul. Jadi yang disampaikan Pak tadi sudah betul ya, bahwasanya dia mengandung makna umum. Makna yang tidak terikat waktu. Makna yang kedua atau kandungan atau hikmah kedua, kenapa dipakai alhamdulillah? Dia menunjukkan makna umum dan luas. Iya. Iya, menunjukkan lafaz am, ya lafaz am kita sebutkan. Alhamdu dipakai alif lam di sini. Alif lam apa di sini? Apakah alif lam ta'rifiyah saja enggak? Ini alif lam al-istighraqiyah. Berarti apa? Menunjukkan segala bentuk pujian. Segala bentuk pujian, enggak ada lagi. Maka dengan lafaz alhamdu saja itu sudah mewakili semua bentuk pujian ya. Mungkin kalau kita susun pujian-pujian itu mungkin bisa 100 halaman, 1000 halaman atau 1.000.000 lafaz pujian yang itu bisa diberikan kepada Allah. Tapi dengan makna, dengan satu lafaznya alhamdu itu sudah mencakup semuanya. Maka alhamdu dengan satu lafaz ini berarti apa? Semua lafaz pujian sana itu kami berikan hanya kepada Engkau ya Allah. Dan itu hanya bisa dimiliki dengan isim. Kalau fi'il tidak bisa. Nah, jadi di antara kandungan hikmah dipakai isim tadi dia menunjukkan umum. Lafaz alhamdulillah menunjukkan umum semua sana dan semua pujian. Allah alam barakallahu fik atas faedahnya. Jazakallahu khair. Amin. Terima kasih. Baik, satu lagi kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita cukup di sini insyaallah. Ya, kita tandai berarti kita sampai di lafaz wa iyyaka nasta'in. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan Sabtu malam bismillah di jam yang sama yaitu di potongan Al-Fatihah yang kedua ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan kedua dari surah Al-Fatihah ini. Baik, barakallahu fikum, mohon maaf atas kekurangan dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kepada kita ilmu bermanfaat, istiqomah dalam menuntut ilmu dan semangat untuk bisa mempelajari lebih dalam agama Islam ini. Intinya adalah dengan kita mempelajari bahasa Arab karena dengan belajar bahasa Arab itu lebih mudah bagi kita untuk masuk ke gerbang ilmu ya. Karena
tidak terlepas ilmu ini, ibadah ini dari bahasa Arab itu sendiri. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih Pak. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.